Selamat malam sahabat GPIB, saya Pendeta Yonatan Suitela, Ketua Majelis Jemaat GPIB Mahkota Hayat Pamekasan dan Pancaran Kasih Kalianget. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih penyertaan Roh Kudus sepanjang hari yang kami jalani. Kami akan dengar firman Tuhan yang kudus dan mulia. Beri kami hikmat Roh Kudus untuk mengerti si firman-Mu. Ampuni kami akan segala salah dosa kejahatan kami ya Bapa. Engkau Bapa yang ditinggikan, hamba-Mu yang direndahkan. Puji Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita pada malam hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9 yang menyatakan, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, konteks bacaan kita ini merupakan nasihat ajakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya mereka mau berbagi, mau memberi kepada sesama, khususnya saudara-saudara yang ada di Yerusalem dalam kesusahan. Khusus bacaan kita di ayat 6, Paulus memakai prinsip pertanian. Siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Siapa menabur sedikit, dia juga menuai hasil sedikit. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa ukuran banyak dan sedikit itu? Ada dua kata penting di ayat yang ke-7 menjadi prinsip tentang menilai banyak dan sedikit itu, yaitu rela hati dan sukacita. Jadi soal banyak dan sedikit itu bukan cuma soal nominal banyaknya jumlah saja, tapi yang paling penting adalah rela hati dan sukacita untuk memberi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa rela hati dan sukacita? Sedangkan pada saat kita memberikan milik kita, maka milik kita itu ada yang berkurang. Bagaimana kemudian bisa tidak sedih hati? Bagaimana bisa memberi dengan sukacita kalau yang kita berikan kemudian mengurangi apa yang sedang kita miliki? Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di ayat 8 dan ayat 9, Paulus mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala anugerah. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah. Anugerah Tuhan itu sudah dicurahkan, sedang dicurahkan, dan senantiasa diberikan kepada kita. Maka anugerah Tuhan itulah menjadi dasar bagi setiap orang untuk bisa memberi dengan rela hati dan sukacita. Orang yang sungguh-sungguh menghidupi anugerah Tuhan, dia akan memberi dengan rela hati dan sukacita. Bagaimana kemudian kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu kali pendeta datang ke rumah seorang bapak. Pendeta bertanya, "Pak, kalau bapak punya 1000 hektar kebun sawit, berapa hektar yang bapak persembahkan buat gereja?" Bapak ini jawab, "Wah, 500 hektar, setengahnya Pak Pendeta. Setengah itu, setengah dari 1000 itu, 500. Saya kasih buat gereja, saya kasih buat Tuhan." Saya ingat khotbahnya Pak Pendeta, anugerah Tuhan. Siapa menabur banyak akan menerima banyak. Kalau Bapak punya 1000 ekor sapi Pak, berapa yang Bapak kasih? Wah, setengahnya Pak Pendeta, 500 sapi saya kasih. Lalu pendeta kemudian ingat, di depan pekarangan rumah Bapak itu ada 10 ayam. Pendeta tanya, "Pak, di depan rumah Bapak ada 10 ekor ayam Pak." Belum sempat pendeta nanya, Bapak ini langsung bilang, "Oh, kalau itu jangan Pak Pendeta, itu jangan. Itu baru 10. Tunggu 1000 dulu Pak, baru anugerah Tuhan. Kalau 10 belum anugerah Tuhan Pak, jangan itu Pak Pendeta, kalau yang itu Pak Pendeta." Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kalau memang tidak rela hati dan tidak sukacita, mau 10, mau 1000, dia tidak akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah. Orang kalau tidak menghidupi anugerah Tuhan, dia tidak akan memberi dengan rela hati dan sukacita. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih khotbah Kristen itu isinya memberi, memberi, memberi? Kenapa soal memberi terus?
Kenapa tidak khotbah Kristen itu isinya memperkaya diri, membuat diri ini menjadi kaya? Kenapa tidak itu? Kenapa soal memberi? Jawabannya adalah karena kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan kasih-Nya. Sehingga kita pun diajar untuk mengasihi. Orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Oh iya, orang bisa memberi tanpa kasih, bisa. Ada orang memberi hanya untuk reputasi. Orang memberi untuk harga diri, banyak. Tapi tidak mungkin orang bilang dia mengasihi tanpa dia memberi. Orang yang mengasihi pasti akan memberi. Dan orang hidup dalam kasih Tuhan akan memberi dengan rela hati dan sukacita. Satu kali ada ibu, dia kasih uang ke anaknya 2 uang. 10.000 dan 5.000. Ibu ini pesan, nak, 10.000 buat persembahan, 5.000 buat jajan. Pulang gereja, ibunya kemudian nanya, nak, berapa yang buat persembahan? Anak ini jawab, oh mak, yang buat persembahan 5.000. Yang buat jajan yang 10.000. Loh, kan sudah dibilang yang buat persembahan yang 10.000. Kemudian anak ini bilang, iya tadi aku mau ngasih yang 10.000 buat persembahan. Tapi kata kakak layannya bilang, memberi harus dengan sukacita, mak. Nah aku ini sukacita kalau ngasih yang 5.000 bukan yang 10.000. Ya anak ini tidak salah, tapi tidak gitu juga konsepnya. Betul memberi itu dengan rela hati dan sukacita. Tapi orang yang menghidupi anugerah Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya di kayu salib, orang akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita menghayati penebusan Yesus untuk keselamatan kita, maka kita pun akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Selamat memberi dengan rela hati dan sukacita. Selamat menghidupi anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar kepada kami untuk menghidupi anugerah-Mu. Engkau telah menebus kami dengan pengorbanan-Mu di Kalvari. Dan kami juga mau dipanggil, diutus untuk menjadi saluran berkat Allah bagi sesama. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan bukan sekedar harta dan materi, tetapi memberikan hidup kami dengan rela hati dan sukacita. Berkati istirahat malam hari ini. Kawal kami dengan penyertaan Tuhan. Memberikan kesehatan, kebugaran di hari yang baru. Ampuni kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat malam sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.